Baik, selamat siang semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Dan kembali lagi di sini bersama saya Firlian Anugranduru. Di sini saya akan membahas tentang diskusi 5 yang mana di sini ada kaitannya dengan AI dan teknologi yang ada saat ini. Nah, untuk itu saya ingin membahas dulu yang pertama yaitu tentang apa yang bisa dilakukan AI dan bagaimana solusi dan kasus-kasus pendidikan ChatGPT ini menimbulkan jawaban yang instan terhadap apa soal-soal yang atau mungkin permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Dan bisa kita lihat di sini ada menjawab soal-soal matematika, menjawab soal-soal sains dan ini juga menjadi kekurangan dan kelebihan dari sisi pendidikan. Nah, yang pertama-tama saya ingin bahas yaitu kelebihannya. Di sini yaitu kelebihan dari AI ini yaitu membantu kita sebagai tenaga pendidik untuk dapat mencari jawaban dengan instan tentunya. Tapi selain itu kelemahannya yaitu kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada ChatGPT karena bisa jadi hal tersebut tidak benar-benar akurat dan mungkin ada beberapa yang penggunaannya secara gratis itu juga tidak melewati filter-filter yang lebih optimal. Jadi kita menginputkan suatu kalimat atau pertanyaan sesuatu dan jawabannya belum tentu optimal. Optimal di sini dalam artian mungkin tidak tepat pada konteks atau topik yang diberikan. Karena AI sendiri memang itu dibuat berdasarkan base data untuk terus dikumpulkan dan menghasilkan sebuah hasil jawaban seperti itu. Jadi menurut saya bagus untuk dapat digunakan dalam pembelajaran, tapi perlu diawasi dan juga perlu untuk dievaluasi lagi apakah benar-benar jawabannya sesuai atau hanya bisa kita jadikan referensi saja bagaimana untuk garis besarnya dari persoalan yang kita cari. Kemudian kita bisa uraikan lagi dan kita bisa memberikan sedikit tambah-tambahan untuk diberikan kepada anak didik kita. Dan di permasalahan ini juga AI sekarang semakin marak dan hampir semua orang tahu tentang AI dan banyak isu-isu yang bertebaran bahwa banyak orang akan tergantikan dengan AI. Tapi menurut saya ini kurang tepat karena menurut saya orang itu akan tergantikan ketika dia tidak bisa menggunakan AI. Tapi yang lebih tepatnya adalah orang-orang akan tergantikan terhadap orang-orang yang dapat mempergunakan atau memanfaatkan AI dengan baik. Dan kita juga bisa dilihat di sini ChatGPT itu ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Dan tentu saja kita kalau ingin menjawabnya dengan lebih optimal kita pakai yang berbayar. Tapi kita jika menggunakan yang gratis itu ada batasannya dan juga jawabannya mungkin agak ngawur gitu, agak selintas benar tapi mungkin kurang tepat seperti itu. Nah, dan saya menyikapi hal ini ya tentu saja saya tidak akan menelan mentah-mentah terhadap apa teknologi yang ada saat ini, dan saya juga lagi tertarik dengan hal ini tentang teknologi. Jadi saya coba mengulik bagaimana AI ini berlangsung. Nah, ternyata semakin perkembangan zaman AI ini semakin marak dan semakin banyak digunakan dan semakin variatif jawabannya dan juga sungguh sangat membantu. Nah, jadi yang dulu kita hanya harus mencari Google dan membaca setiap satu website dan lain sebagainya, dengan AI kita sangat terbantu dengan satu keyword saja atau satu petunjuk yang kita berikan kepada AI bisa memberikan perluasan terhadap itu. Nah, dan saya sendiri juga menggunakan AI untuk membantu saya membuat mencari referensi, mencari ide atau menuangkan ide-ide saya dan bisa untuk menguraikan apa yang saya maksud dan akan saya buat seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, saya juga mengajarkan tentu saja AI kepada murid-murid saya, terutama pada pelajaran TIK. Mereka di situ saya ajarkan bagaimana AI
bagaimana cara kerja AI, apa yang bisa dilakukan AI dan lain sebagainya. Dan hasil itu lebih mempermudah mereka dan belajar mereka juga lebih optimal karena waktu tidak terbuang banyak untuk mencari-cari sesuatu jawaban. Dan saya juga tekankan lagi, pastikan lagi jawabannya itu benar, jangan langsung terima mentah-mentah apa yang diberikan kepada AI seperti itu. Nah, itu sedikit pembahasan saya tentang AI dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terus kita berlanjut ke nomor 2 dengan topik bahwa tanggapan saya atau apa yang saya bisa ditemukan pada video tersebut, A Day Made of Glass 2. Nah, di sini saya akan bahas sedikit bahwa mungkin saat ini untuk hardware-nya sendiri seperti itu mungkin belum ada, atau mungkin ada di negara maju. Tapi mungkin di lingkungan saya dan di Indonesia mungkin hardware untuk seperti itu belum ada. Tapi kalau mungkin kita bahas soal software, ada beberapa software yang sudah diterapkan, mungkin antara integrasi tentang handphone, tentang iPad, atau dengan smartwatch, dengan kendaraan, itu sudah ada sekarang integrasinya. Tapi mungkin tidak secanggih yang ada di video, atau tidak hardware-nya tidak terlihat seperti dalam video. Dan kita bisa tahu juga bahwa perkembangan itu pasti terjadi dan teknologi pasti maju dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan mungkin teknologi itu akan ada juga dan berlaku di kehidupan kita. Jadi yang kita harus tekankan yaitu kita harus mau untuk terus belajar, terutama kita seorang pendidik yang terus harus belajar bagaimana teknologi ini berkembang dan bagaimana AI ini akan masuk ke dalam dunia pendidikan dan akan lebih terus berkembang, di mana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik. Dan AI itu tidak akan hanya berjalan seperti OpenAI yang mana itu hanya chat dan jawaban seperti itu. AI akan terus berkembang, di mana seperti dalam video A Day Made of Glass itu, dia bisa mengidentifikasi lewat gambar atau bisa langsung diterapkan kepada teknologi lain seperti kendaraan atau seperti iPad dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih luas untuk dapat mendapatkan sumber referensi, dan juga kita juga bisa membuat AI itu lebih bermakna gitu. Nah, jadi intinya kesimpulannya bahwa hardware-nya mungkin belum ada, yang bisa kita temukan mungkin software-nya atau integrasi antara satu teknologi dengan teknologi lain, itu mungkin bisa kita temukan. Nah, dan terima kasih, dan sekian untuk saya menyampaikan pendapat saya di diskusi 5 ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata, dan saya mohon untuk diskusinya. Terima kasih.